dikali 2 pangkat 1 dikurang 2X. Nah, ini akar itu kan sama dengan pangkat setengah. Berarti ini bisa kita ubah menjadi 8 pangkat 3 min X dipangkatkan setengah sama dengan 4 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 2 atau kita tulis dulu 4. 4 dikali 2 pangkat 1 dikurang 2X. Nah, kalau pangkat itu dipangkatkan lagi kan tadi jadi dikalikan. Berarti ini jadi 8 pangkat 3 min X dibagi 2 sama dengan 4 itu 2 pangkat 2. 2 dipangkatkan 2 dikali 2 pangkat 1 min 2X. Nah, 8 juga bisa kita ubah langsung. 8 itu berapa? 8 itu 2 dipangkatkan 3. Berarti di sini bisa kita ubah langsung menjadi 2 dipangkatkan 3. Dipangkatkan lagi dengan 3 min X. Kalau pangkat dipangkatkan, jadinya dikali. 2 pangkat 3 dikali 3, 9. 3 dikali X min 3X. Dibagi 2, ini min. Sama dengan, nah ini perkalian. Ingat sifat kalau ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu hasilnya A pangkat M tambah N. Berarti ini jadinya 2 pangkat 2 tambah 1 dikurang 2X. Nah, lihat basisnya sudah sama-sama 2. Berarti dari sini diperoleh 9 dikurang 3X per 2 sama dengan 2 tambah 1 kurang 2X. 2 ditambah 1 itu 1. 1 ditambah 2, 1 dikurang 2X berarti jadinya 1 min 2X. Oke, dari sini bisa kita kali silangkan. 2-nya kita kalikan ke 1 min 2X. 2 ditambah 1, sorry. 2 ditambah 1 jadinya 3. Nah, kita kalikan. Jadinya 9 dikurang 3X. Wait. Kita kalikan hasilnya 9 dikurang 3X sama dengan 6 dikurang 4X. Yang mempunyai variabel X kita satukan. Jadi di sini kita peroleh min 3X ditambah 4X sama dengan 6 dikurang 9. Jadi hasilnya X sama dengan negatif 3. Oke? Sudah mengerti soal yang ini? Atau ada yang ditanyakan? Gimana, ada yang ditanyakan nggak? Ayo, jangan malu-malu. Sejauh ini belum, Kak. Oke. Sejauh ini belum. Oke. Kak Nifa boleh nggak lihat slide yang awal? Tadi belum ke record. Oh, boleh teh. Oke, lihat. Tapi kotretannya sudah terhapus Nggak nggak apa-apa apa-apa, teh? nggak apa-apa. Tadi ada rumusnya kalau nggak salah ya. Takutnya mau. Iya. Boleh sebentar. Oke, dari awal. Dari sini ya teh. Yang lain udah di screenshot apa gimana? Udah ya? Oke, di foto, Kak. Oh, di foto. Oke. Ini yang untuk slide pertama. Terus Kalau PPT-nya bisa di-share nggak, Kak?
PPT-nya? Boleh? Oh, oke. Oh ya, kalau misalnya bisa di-share ya udah nggak apa-apa. Nanti kirim ke saya paling ya. Nanti saya share ke anak-anak. Oke. Pasti, Kak. Siap. Kita lanjutkan berarti ya. Ya, Ke boleh, Kak. soal yang selanjutnya. Nah, sekarang soal yang ini. 9 dipangkatkan M-1 ditambah 9 pangkat M plus 1 sama dengan 82. Yang ditanyakan adalah 4M plus 1. Nah, di sini kita tulis dulu soalnya 9 pangkat M min 1 ditambah 9 pangkat M plus 1 sama dengan 82. Nah, 9 pangkat M min 1 itu kalau kita ingat-ingat ada sifat kalau di sininya dikurang atau ditambah itu jadi A pangkat M dikali A pangkat N. A pangkat M dikali A pangkat N itu kan jadi A pangkat M plus N. Berarti di sini bisa kita ubah menjadi 9 pangkat M dikali 9 pangkat min 1. Ditambah, ini pun sama. 9 pangkat M dikalikan 9 pangkat 1. Sama dengan 82. Susah. Sama dengan 82. Nah, ini sama-sama 9 pangkat M. Kita keluarkan. 9 pangkat M kali 9 pangkat min 1 ditambah 9 pangkat 1. Sama dengan 82. Nah, maka diperoleh 9 pangkat M dikali 9 pangkat 1 itu tadi kalau pangkatnya negatif bisa menjadi positif kalau misalnya pindah ke bawah. Jadi 1/9 ditambah 9. Nah 9 itu kalau dijadikan per 9 jadinya 81/9. Sama dengan 82. Berarti 9 pangkat M dikali 1 ditambah 81 itu diperoleh 82. 82 dibagi 9 sama dengan 82. Kalau penjumlahan pecahan kan penyebutnya tidak perlu dijumlahkan ya. Jadinya 9 pangkat M sama dengan 82 dibagi 82/9. Kalau dibagi itu bisa dibalik jadi dikalikan. Dikali 9/82. Nah, ini sama-sama 82. Berarti 9 pangkat M itu sama dengan 9. 9 itu kan artinya 9 pangkat 1. Sehingga diperoleh M-nya sama dengan 1. Oke. Yang ditanyakan adalah 4M plus 1. Jadi nilai 4M plus 1-nya berapa? 16. 16. Oke. 16. Ada kesulitan di sini? Kalau tidak ada. Itu mana itu 8. Kenapa? Kalau kataku Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kalau kepikiran seperti itu biasanya gitu, Kak. Gimana? Ada pertanyaan? Atau mau lanjut? Oke. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Silahkan di screenshot dulu. Barangkali perlu untuk dipelajari lagi nanti.
Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Tadi teh soal yang nomor 4-nya tuh yang ini ya. 2 log P sama dengan 1/3. Terus 3 log Q sama dengan 1/2. X itu sama dengan P kuadrat. Yang ditanyakan adalah Y. Y sama dengan 3 kuadrat. Yang ditanyakan adalah X log Y. Kita ingat-ingat sifat logaritma. Kalau misal ini kita tulis dulu 2 log P sama dengan 1/3. 3 log Q sama dengan 1/2. Yang ditanyakan adalah log X log Y. Tapi di sini yang diketahui X-nya itu sama dengan P kuadrat. Kalau 2 log P itu sama dengan 1/3, berdasarkan definisi dari logaritma, maka diperoleh P-nya itu sama dengan 2 pangkat 1/3. Ini dari definisi logaritma yang tadi, yang awal. Kemudian ini kalau 3 log Q-nya sama dengan 1/2, maka diperoleh Q-nya sama dengan 3 pangkat 1/2. Oke. X itu sama dengan P kuadrat. Berarti X itu sama dengan P dikuadratkan. 2 pangkat 1/3 dikuadratkan. Jadinya dapatnya 2 pangkat 2/3. Oke. Y-nya itu sama dengan Q dipangkatkan 3. Maka diperoleh Y-nya itu tadi kan Q itu 3 pangkat 1/2. Berarti 3 pangkat 3/2. Sehingga X log Y itu X log Y, kurang atas sebentar. X log Y diperoleh X itu 2 pangkat 3/2. Berarti 2 pangkat 3/2 log 3 pangkat 3/2. Ini 2/3, sorry sebentar. Nah, ingat-ingat sifat logaritma yang A pangkat M log B pangkat N itu jadinya N per M. A log B. Berarti ini menjadi 3/2 dibagi 2/3 dikali 2 log 3. Nah, kalau dibagi itu kan dibalik. Jadi dikali. Maka hasilnya menjadi 3. Ini dibalik. Jadi 3/2. 9/4 dikali 2 log 3. Oke. Sehingga jawaban yang diperoleh adalah D. Ada yang ditanyakan untuk yang ini? Halo? Sudah cukup jelas? Kak izin bertanya, Kak. Boleh, boleh. Kalau yang 2/3-nya kenapa dibagi? Nah, lihat sifat yang ini. Sebentar. Ingat aja, biar enggak ini. Ingat sifat yang A, pangkat M, log A pangkat N. Ini menjadi N per M. Per itu kan dibagi. N per M dikali A log, ini B. Salah. Dikali A log B. Ini juga bisa dijadiin per sih. 3/2 per 2/3. Cuma kepanjangan. Jadi ditulis bagi aja kan sama aja.
Gimana? Apa masih kurang jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Yang lain ada yang bertanya lagi? Pokoknya diingat-ingat aja sifat-sifat logaritma. Kalau misalnya sudah ingat, dengan banyak berlatih pasti bisa mengerjakannya. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, kita bahas soal yang selanjutnya. Aduh, sorry. Yang selanjutnya itu yang 8 ya, sebentar. Tapi diganti soalnya. Mana sih? Yang ini. Nah, yang ini kan, tapi di sininya tambah. Kemudian tandanya dibalik juga. Ada yang dibalik tadi. Tambah, tandanya ini kurang dari. Dibalik aja pokoknya. Nah, ini kan masuknya ke pertidaksamaan eksponen. Ingat kalau pertidaksamaan eksponen itu dilihat tergantung basisnya. Jadi kalau misalnya basisnya A-nya lebih dari 1, maka tandanya berubah. Kalau A-nya kurang dari 1, maka tandanya tidak berubah. Nah, di sini A-nya itu lebih dari 1. Sehingga tandanya itu tidak berubah. Maka diperoleh 8 per A pangkat X ditambah 2. Aduh. Wait. Masih. 8 per A pangkat X dikurang 2 maksudnya. Ditambah tadi, diganti. A pangkat X ditambah 2. Nah, di pertidaksamaan itu, usahakan kita tidak mengalihkan, bukan usahakan, tidak boleh mengalihkan dengan kali silang, karena nanti akan berbeda hasilnya. Jadi, pindah ruaskan saja, dikurang A pangkat X lebih dari 0. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Jadi 8 dibagi A pangkat X ditambah 2 dikurang. Ini sama A dikali, karena mau kita samakan penyebutnya jadi A pangkat X tambah 2, berarti atasnya juga dikalikan dengan A pangkat X ditambah 2. A pangkat X ditambah 2 per A pangkat X tambah 2. Lebih dari 0. Nah, di sini kita samakan penyebutnya. Disatukan lah ya. A pangkat X ditambah 2. Ini 8 dikurang A pangkat A dikali A pangkat X. Jadi A pangkat A dikali gimana? Itu kan A pangkat X yang atas juga. A pangkat 2X. Tadi teh. Siapa tadi teh yang berbicara teh? Kurang kedengeran. Itu kan yang pertama loh, itu kan A pangkat X. Ya. Setelah disamain penyebutnya itu X-nya kemana, Kak? Yang ini. Yang itu loh, yang kanannya. Yaitu Oh X-nya iya, kemana? lupa. Sorry, terima kasih. Bukan lupa, nggak ketulis A pangkat X. Baru sekarang A pangkat X dikalikan dengan A pangkat X, jadinya A pangkat 2X. A pangkat X dikali min 2, jadinya min 2 A pangkat X. Lebih dari 0. Nah. Di sini kita misalkan A pangkat X-nya itu sama dengan M. Misal A pangkat X-nya sama dengan M. Berarti diperoleh 8 dikurang M dikurang M kuadrat dikurang 2M per M tambah 2.
lebih dari 0. Supaya kita mudah memfaktorkannya, kita kalikan dulu dengan negatif supaya min M kuadratnya ini jadi positif. Jadinya diperoleh M kuadrat ditambah 2M dikurang 8 per M tambah 2 lebih dari kalau dikali negatif, tandanya berubah jadi kurang dari 0. Dari sini tinggal difaktorin. Dikalikan hasilnya min 8 dijumlahkan hasilnya positif 2. Maka angkanya berapa sama berapa? 4 sama 2, Kak. Min 4 sama min 2. Min. Yang minnya yang mana? Yang 2. Yang minnya yang 2. 2. Berarti jadinya M dikali 4, M ditambah 4, M dikurang 2 per M ditambah 2. Kurang dari ini 0. Kita masukin ke garis bilangan. Berarti diperoleh M tambah 4 sama dengan 0. Berarti M-nya adalah negatif 4. Berarti kita masukin di sini negatif 4. M dikurang 2 lebih dari 0. Berarti M-nya sama dengan 2. Kemudian untuk yang bawahnya M tambah 2 sama dengan 0. Jadi M-nya tidak boleh sama dengan 2. Tidak boleh sama dengan min 2. Nah, dicari yang memenuhi itu di sebelah mana. Kita masukin misalnya di sini nilainya 0. 0 ketika dimasukkan ke sini nilainya negatif. Berarti di sini negatif. Di antara 0 sama 2 sama 4 itu negatif. Nah, berarti kiri kanannya adalah positif. Yang kita cari yang kurang dari 0. Berarti yang kita lihat adalah yang negatifnya. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya itu M lebih dari min 4 kurang dari 2. Tetapi di sini kan A pangkat 2X pangkatnya itu berarti kan yang dimintanya itu positif. Syarat numerusnya itu A-nya harus lebih dari 0. Maka yang diambil itu yang ini. M kurang dari 2. Kalau M-nya kurang dari 2, M itu tadi kan A pangkat 2X. A pangkat X. A pangkat X kurang dari 2. Gunakan definisi logaritma sehingga X-nya kurang dari A log 2. Oke. Jadi diperoleh hasilnya itu X kurang dari A log 2. Ini tuh tadinya di soal yang tadi kurang dari. Oke, ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Boleh. Kan kita tadi ambil sampel 0 kan? Untuk Ya. apa? Untuk diuji cobanya. Itu diuji cobanya di pembilangnya aja, penyebutnya enggak di itu. Di pembilangnya, di penyebutnya juga dimasukin M 0 dikuadratkan 0 tambah 2 kali 0 0 dikurang 8 min 8. Nah, 0 ditambah 2 0 dimasukin di penyebutnya juga. 0 ditambah 2 2 min 8 dibagi 2, tetap kan hasilnya negatif. Makanya di sini negatif. Jadi ke penyebut sama pembilangnya juga dimasukin. Itu berarti batasnya sampai itu, Pak. Iya, sampai 2 sama ada 4, 2 sama min 2. Jadi batasannya tuh. Kenapa ambil yang itu, Pak? Dari sini. Tadi kita peroleh M kuadrat tambah 2M dikurang 8 per M plus 2. Nah, diperoleh penyelesaiannya tuh ini. M plus 4
dari yang tadi kita faktorkan. Heeh. M-2 sama M plus 2, berarti yang ini. Artinya kan kalau ini M plus 2 itu penyebutnya itu kan tidak boleh sama dengan 0 juga kan? Iya. Nah, kalau M plus 4 sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan min 4M plus 4 sama dengan 0. Diperoleh M-nya sama dengan min 4. Kemudian yang kedua, M min 2 Iya. sama dengan 0. Dapat M-nya sama dengan 2. Itu kenapa negatifnya itu Kak? 2 sampai min 4, enggak 2 sampai min 2. Sama, ini teh antara coba di antara 4 sama min 2 pun kalau dimasukkan, di sini tetap nilainya negatif. Jadi dilangsungin gitu. Langsung ambil irisannya. Tapi ada pada suatu kondisi nanti bisa jadi nggak ikut itu. Jadi nanti bisa diuji di keduanya. Di sini misalnya diuji, di sini diuji gitu. Iya. Oke, makasih Kak. Iya, tapi diingat saja kalau misalnya ada A pangkat X itu di pertidaksamaan, X-nya itu harus lebih dari 0. Jadi yang kita ambil tetap yang X kurang dari 2-nya aja. Oke. Aduh. Ada lagi yang lain yang ditanyain? Kalau tidak ada, mau coba latihan ya. Nah, untuk soal yang ini, di eksponen yang tadi. Nah, ini. Gunakan sifat yang pertidaksamaan eksponen. Karena di sini bilangan pokok atau basisnya itu kurang dari 0, lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, berarti tandanya nanti berubah. Coba sebelum dijelaskan, biar ada latihan sedikit. Dapatnya berapa gitu. Yang lain mencoba atau mau langsung dijelaskan saja? Mau dicoba, Kak? Coba dulu, Kak. Coba dulu, boleh. Udah, Kak. Udah, dapatnya yang mana coba? Sudah, Kak. Jawabannya A, Kak. Tandanya berubah tidak tadi? Tandanya berubah, Kak. A-nya kurang dari 1. A-nya kurang dari 1. Oke, jadi disamakan dulu kan basisnya. Basisnya disamakan menjadi berapa? Ini 2X. X plus 4 kurang dari X pangkat 2 plus 1. X pangkat 2 plus 1. Yang lain ada yang sama pangkatnya? Iya. Iya. Sama, Tapi saya dapatnya yang B. yang B, oke. Ada yang lain, versi yang lain? Aduh, ada yang versi yang lainnya? Atau masih belum beres? Aku masih ini sih Kak, 2X plus 4. Belum beres, Kak. Oke, coba ditunggu dulu sebentar ya.
Oke, oke. Sudah? Belum, Teh. Oke, sok. Masih ditunggu. Sudah? Sudah, Kak. Oke, yang lainnya jawabannya mana? A atau B? Saya A. Oke, yang lainnya? Sebelum kita bahas, tadi berarti dapat X-nya berapa? Persamaan yang terakhir yang kalian dapat apa? Jadinya dapat 2X. Masih ada yang mengerjakan? Apa langsung dibahas nih? Halo? Atau langsung kita bahas saja ya? Jadi jawaban yang betulnya adalah yang B. Jadi yang tadi udah jawab B udah betul. Kita bahas. 0,25 itu kita ubah jadi 0,5 pangkat 2. Nah, itu saja. Jadi ini 0,5 pangkat 2 dipangkatkan X plus 2. Jadi kan dikalikan. Pangkat 2X plus 4 kurang dari 0,5 pangkat X kuadrat plus 1. Kurang dari. Sorry, salah. Lebih dari. Itu kenapa dari kurang dari ya, Kak? Enggak. Salah ketik, salah tulis. Lebih dari 0,5 pangkat X kuadrat plus 1. Nah, ini basisnya sudah sama nih. Berarti kita tulis lagi jadi 2X plus 4. 2X plus 4. Nah, karena basisnya itu kurang dari 1 lebih dari 0, tandanya berubah kan? Jadi kurang dari X kuadrat. Masih ada X kuadrat ya susah. X kuadrat plus 1. Nah, kita jadiin 0 yang sebelah kirinya. Jadi negatif X kuadrat ditambah Gimana 2X. kan tadi jadinya kurang dari gimana? Nah, ingat sifat yang pertidaksamaan. Karena basisnya itu 0,5, 0,5 itu kan kurang dari 1, lebih dari 0. Jadi tandanya berubah. Iya. Kalau Oke. tadinya lebih dari, jadi kurang dari gitu. Oke. Tadi Oke. putus-putus. Ditambah 3. Kurang dari 0. Kita jadikan positif, dikalikan negatif. Jadi X kuadrat dikurang 2X min 3 lebih dari 0. Nah, kita faktorkan. Diperoleh nilainya itu X-nya itu sama dengan 1. min X sama 1. dengan... Atau X-nya sama dengan 3. Nah, sampai sini sudah paham? Oke. Oke. Sudah, Kak. Di sini min 1. Di sini 3. Kita uji coba yang 0. Kalau 0 dimasukin ke sini, X kuadrat dikurang 2X min 3, di sini kan hasilnya jadi negatif.
Sedangkan yang diambil itu yang lebih dari 0, yang positif. Maka diperoleh himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari 3 atau X lebih kecil dari 1. Oke. Yang tadi kebalik siapa? Yang jawabnya A. Saya, Kak. Enggak, Kak. Oke. Sudah paham sekarang? Sudah paham? Paham karena tadi pas dikali -1 tandanya nggak berbalik. Nggak berbalik. Kalau misalnya ada pertidaksamaan dikali negatif, tandanya harus dibalik juga. Oke. Nah, sekarang kita coba Oke, Kak. latihan yang logaritma. Masih, kalau misalnya nggak ingat sifatnya, boleh nanti soalnya dicatat dulu, nanti slide-nya digeser ke slide yang sifat logaritma. Coba. Kalau misalnya sifatnya tidak hafal, kita geser ke sifat yang sebelumnya, sifat logaritmanya. Sudah dicatat? Sudah, Kak. Nah, coba. Sambil latihan, sambil menghafal sifat logaritmanya. Nah, ini sifatnya. Bagi yang belum mencatat, tadi soalnya kita tulis 5 log 10 pangkat 2 dikurang 5 log 2 pangkat 2 per 5 log akar 20. Yang atas gunakan dulu sifat yang A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A min B A plus B. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A min B A plus B. A dikurang B dikalikan A ditambah B. Gunakan sifat ini. Oke. 2 menit atau 3 menit deh untuk mencoba. Menemui kesulitan? Sulit, Kak. Bingung. Bingung. Yang lainnya ada yang masih mencoba atau mau kita langsung bahas? Dicoba dulu, Kak. Masih nyoba, Coba Kak, dulu. bentar. Oke, yang tadi bingung siapa? Dijelasin sedikit ya. Ini ingat sifat yang A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Berarti ini yang atasnya dijadiin A min B A plus B. Jadi 5 log 10 dikurang 5 log 2 dikali. Nah ini yang 5 log 10 itu sebagai A-nya. 5 log 2-nya sebagai B-nya. Ikutin aja sifat yang ini. Kan ini berarti A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi ini bisa dijadiin 5 log 10 dikurang 5 log 2 dikali 5 log 10 ditambah 5 log 2. Nah, kalau pengurangan pakai sifat yang nomor 4. Kalau penjumlahan nanti pakai sifat yang nomor 3.
Selesai? Sudah, Kak. Sudah, dapatnya yang mana? Dapatnya -1, Kak. Saya 2, Kak. -1, 2. Yang lainnya masih ada yang masih mencoba? Masih Kak, masih dicoba. Masih ngitung. Oke, masih ditunggu. Boleh lihat pilihan jawaban tadi nggak, Kak? Boleh, boleh banget. Bentar. Mana sih? Nggak bisa pindah. Nah, yang ini. Jawaban saya Jawabannya 2, Kak, saya. Ada yang 1, ada yang 2. Yang lainnya? Masih? Atau langsung dibahas? Jawabannya yang betul adalah 2. Ada yang masih nyoba? Atau mau langsung kita dijelasin di sini? Jelasin, Kak. Oke. Kita mulai jelasin. Tadi yang menjawab 2 betul. Tadi kita gunakan sifat yang A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Berarti ini menjadi 5 log 10 dikurang 5 log 2 dikali 5 log 10 ditambah 5 log 2. Nah yang bawahnya, akar itu kan bisa kita jadikan pangkat. Jadi 5 log 20 pangkat setengah. Ingat sifat yang tadi yang nomor 3 sama nomor 4. Kalau ditambah jadi dikali, kalau dikurang jadi dibagi. Jadinya 5 log. Nah ini dikurangkan, 10 dikurang 2. Jadinya 10 per 2. Dikali 5 log. Ini kan 10 dikali 2, ditambah 2. Jadi kalau sifatnya ditambah jadinya dikali. 5 log 10 kali 2. Di sininya jadinya. Dibagi, nah sifat yang ini kalau ada pangkat itu bisa ke depan. Setengah dikali 5 log 20. 5 log 10 pangkat 2. 10 pangkat 2, 10 bagi 2. 10 bagi 2 itu 1 kan. Jadi 5 log 5 dikali
5 log 20 dibagi setengah dikali 5 log 20. Nah, atas sama bawah ada yang sama-sama log 20. Jadinya 5 log 5, ingat sifat yang A log A. A log A itu sama dengan 1. Berarti 5 log 5 sama dengan 1. Maka diperoleh 1 dibagi setengah. 1 dibagi setengah itu sama dengan 2. Ada yang ditanyakan? Yang tadi masih jawab yang tadi jawab 1 gimana kesulitannya? Itu Kak salah hitung di penyebutnya. Udah paham nggak? Oke. Kalau misalnya sudah paham, kita lanjutkan. Kita coba latihan soal logaritma lagi yang lainnya. Nah. Bentar. Mana ya? Nah, yang ini. Soalnya dicatat dulu, nanti kita balik lagi ke slide yang sifat logaritmanya. Mau dicoba apa mau langsung dibahas aja? Halo? Langsung dibahas aja, Kak. Siap. Kalau misalnya langsung dibahas, kita coba langsung bahas. X log Y sama dengan setengah. X Y log Y itu sama dengan 2/5. Ingat sifat kalau misalnya ada A log B, itu sama dengan 1 per, kalau misalnya ada A log B, itu sama dengan 1 per B log A. Ini juga berarti bisa kita ubah jadi W log XY. 1 per W log XY sama dengan 2/5. Jadi W log XY-nya sama dengan 5/2. Kalau dikali, tadi itu jadi ditambahkan. Jadinya W log X tambah W log Y. Sama dengan 5/2. X log W sama dengan setengah. Nah, ini pun berarti diubah. Sama kayak ini. Jadinya kalau misalnya kita mau mencari W log X, jadinya W log X sama dengan, ininya dibalik. Asalnya setengah jadi 2. Karena W log X itu sama dengan 2, maka 2 ditambah W log Y sama dengan 5/2. Sehingga W log Y sama dengan 5/2 dikurang 2. Nah, ini disamain penyebutnya. 5/2 dikurang 2. Kita samain penyebutnya menjadi 4. 42. Jadi 5/2, 5 di sininya. 2 dibagi 2, 1 dikali 5, 1. Nah, ini kan 2 itu per 1. 2 dibagi 1, 2. 2 dibagi 1, 2. Dikalikan 2, 4. Jadi ini 5 kurang 4. Ini W log Y. Sehingga diperoleh W log Y itu adalah 1/2.
konsepnya sama kayak ini. Pakai yang sifat A log B sama dengan 1 per B log A. Sehingga ketika W log G-nya sama dengan setengah, maka Y log W-nya itu adalah 2. Jadi jawabannya yang D. Gimana? Ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Mungkin sudah cukup jelas ya? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Tadi sebentar. Wali kelasnya kemana ya? Kalau misalnya sudah cukup jelas, kita coba tes yang untuk hari ini sampai jam 9.30 ya kan? Ya, Kak. Ya. Iya tuh. Kayaknya yang lain sudah ngantuk deh. Silahkan dibaca kembali untuk identitasnya sebentar. Ini identitas untuk logaritma atau sifat-sifat dari logaritma. Kemudian ini sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Kemudian yang kita ingat kalau misalnya ada pertidaksamaan, maka tandanya ketika A-nya lebih dari 1, tandanya tetap. Ketika A-nya kurang dari 1, tandanya kurang dari 1 lebih dari 0, tandanya berubah. Oke. Dikirim linknya lewat chat, jadi silahkan buka chatnya. Sekarang dikirim linknya. Sebentar, nggak bisa di-copy. Waktunya sama, 10 menit. Selamat mencoba. Sudah bisa bisa buka linknya? Bisa, Kak. Oke, silahkan. Bisa Teh.